قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال وما خلف خالف بالله itu ya فأدخل فيها مثل جناح ya silakan baca Ustaz Abdus Salam. Dah lama tak dengar suara Ustaz ni. Pulang kampung kah? Bismillahirrahmanirrahim. Ma halafa halifun billahi fa adkhala fiha mislu jinahi ba'udatin illa kanat nuktatan fi qalbi ila yaumil qiyamah. Artinya, tiada bersumpah seseorang bersumpah itu dengan nama Allah dengan berdusta dan masuk di dalamnya sumpah seumpama sayap nyamuk, melainkan adalah berbekas di dalam hatinya, bekas yang hitam hingga hari kiamat. Dan sudah. Hadis ini bermakna jangan bermain-main dengan sumpah, sebab sumpah tidak hilang bekasnya sampai orang itu hadir di mahkamah besok. Jangan ringan-ringan dengan sumpah. Kadang-kadang supaya percaya orang bahawa kita ni tak bohong, supaya mantap keyakinan orang bahawa kita ni tak bohong, tak menambah-nambahi, tak mengurang-urangi, kita tancapkan, kita iringkan sumpah. Padahal target yang ingin dicapai hanya supaya lebih percaya orang, supaya lebih mantap kepercayaan orang. Padahal sumpah kita itu kazib, tak betul. Sekiranya pun orang ini bertaubat selepas itu dan taubatnya diterima Allah, bekasnya ada sampai orang ini datang di mahkamah besok. Oleh karenanya sumpah suatu perkara yang amat besar. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bersumpahlah seorang hamba Allah di bumi, maka berguncanglah arasy. Di dalam arasy tempat beribadatnya al-malaikatul muqarrabin, malaikat yang terhormat di sisi Allah. Mereka terganggu beribadat, lalu bertanya kepada arasy, "Hai arasy, kenapa engkau berguncang tak diam?" "Saya tak pernah diam sebelum dihukum Allah orang ini, sebab di bumi ada orang yang bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaannya. Saya tak mau diam." Maka muqarrabin mengadu kepada Allah, lalu kata Allah, "Aku kabulkan keinginanmu wahai arasy. Diamlah agar tenang beribadat para malaikatul muqarrabin." Fahamnya, sumpah suatu perkara yang besar di dalam Islam. Oleh karenanya mahkamah syariat, mahkamah yang dibangun di atas syariat, apabila bersumpah seseorang itu menyatakan pernyataannya, cukuplah itu. Tak payah dihukum lagi di dunia oleh mahkamah. Karena kalau memang dia berdusta dalam sumpahnya, dia pun akan dihukum Allah di dunia. Kalau sudah bersumpah seseorang itu menolak tuduhan kepada dirinya, sudah cukup sampai di situ. Karena kalau tidak benar pun penolakannya, Allah akan menghukumnya di dunia sebelum lagi dia datang ke akhirat. Itulah sumpah dalam Islam.
Namun fenomena yang terjadi, kadang-kadang orang dah bersumpah, sumpah bohong nih, sumpah palsu, sumpah tak betul, tak ada hukuman nampak, lancar-lancar saja dia, sehat-sehat saja dia. Macam mana nih? Ada tak begini kenyataan? Ada tak dalam hati soalan, mana yang salah ini? Apakah sumpah dah tak berlaku lagi, atau orang ni tak bersumpah? Yang mana satu ini? Ada tak dalam hati benda ni? Jawabannya, tuan-tuan, kita ni ada di akhir zaman. Di akhir zaman, sumpah ini sama dengan derhaka pada dua ibu bapa. Ibu bapanya menyumpahi anaknya. Anak tak apa-apa, maknya pun tak apa-apa, tak ada yang apa-apa nampak. Apa masalahnya nih? Masalahnya orang yang menyumpah dan yang disumpah sama-sama tidak terikat lagi ke atas iman. Jadi tak beriman rupanya orang nih, beriman namanya. Tapi kalau kita masuki iman ke dalam, dah tak ada lagi dia. Iman itu akan menjadi batal apabila seorang datang di dunia, sehat akalnya, cerdas dia, ada tempat belajar, tapi tak belajar dia. Dengan tak belajar, tak tahu dia hak-haknya sebagai mukmin. Iman terlepas dari dia. Jadi jangan kira orang yang tak beriman tu mesti dia murtad kafir, tak. Orang yang cerdas akalnya, sehat, segar bugar, mampu pergi ke ilmu atau menuntut ilmu tentang pelajaran iman, dia tak pergi. Dengan tak pergi, apa yang terjadi? Dia tak tahu hak-hak Allah, hak Rasulnya, rukun iman, dia tak tahu. Orang ini tidak beriman. Ini yang menyumpah tak ada masalah. Macam mana? Jadi jangan kira udah tak tajam lagi sumpah ni. Buktinya ini kemarin disumpah untuk setia menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. 3 bulan selepas itu curi dia, tak ada apa-apa. Jawabannya, di akhir zaman apabila terlepas seseorang dari iman, Allah tidak menghukumnya. Boleh saja Allah memilih tidak menghukumnya di dunia. Jadi tidak ada yang lulus di akhirat. Lanjut pembaca berikut. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya menanyakan tentang sumpah nih Ustaz. Iya. Di negara kita di Indonesia lah khususnya, sebagaimana yang kita ketahui, setiap jabatan sekecil apapun orang yang menjabat, sekecil apapun tetap dilakukan sumpah. Tak usahlah jabatan sebagai kepala negara atau bupati, orang yang dipilih sebagai ketua dalam organisasi itu pun disumpah. Iya. Yang nyumpah juga menggunakan dengan nama Allah, saya bersumpah. Iya. Memang itu tidak wallahi, dengan nama Allah saya Iya. bersumpah. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana sumpah yang seperti ini Ustadz? Dan bagaimana kalau yang kita hubungkan dengan maqasidul lafzi ala niyatil lafiz itu? Terima kasih Ustadz. Baik. Ittifaq ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa kata sumpah 3 saja, wallahi billahi tallahi, waw ba ta. Tetapi qiyas daripada yang 3 ni yang semakna dengan yang 3 ni. Jadi bersumpah juga orang yang berkata demi Allah saya akan menjalankan amanah ini begini. Itu bersumpah juga.
Kalau dilanggarnya, melanggar sumpah juga namanya. Jadi qiyas daripada 3 huruf sumpah yang 3 waw bata wallahi billahi tallahi yang semakna dengan yang 3. Karena yang 3 itu pada hakikatnya maknanya sama, maka yang sama maknanya dengan makna yang 3 itu sumpah. Namun sumpah yang diniatkannya tidak dengan muqaranah niat, dengan alasan yang syar'i, dia tidak dihitung bersumpah. Jangan alasan yang tidak syar'i. Bapak, kami pilih menjalankan amanah ini. Siap Bapak? Siap. Siap Bapak disumpah? Siap. Baru dalam hatinya, tak, saya ini tak bersumpah nih. Itu tak boleh. Karena yang syar'i, yang dibolehkan mengingkar sumpah di dalam maqasid, itu yang di dalam syar'i memang tidak perlu, tidak wajib dijalankannya, tetapi takut ianya musibah duniawi atau teraniaya dia atau terpaksa dia menjalankannya, bolehlah dia tidak meniatkan sumpah. Jadi seperti yang kita lihat di TV-TV yang disumpah itu tak boleh dia berniat di dalam, tak, saya ni tak bersumpah ni, tak boleh. Siapa yang memaksa dia memegang jabatan tu? Tak ada. Kalau dia tak sanggup, silakan diletaknya dipegang orang yang sanggup. Jadi yang contoh yang boleh ianya bersumpah tapi di dalam hatinya tidak bersumpah dan ianya tidak membayar kifarat sumpah, terpaksa dia bersumpah. Kalau tidak akan teraniaya dirinya, atau teraniaya agamanya, atau teraniaya keluarganya. Itu di luar bersumpah tapi dalam berniat tak bersumpah, boleh itu. Baik, sila. Bagi orang yang sering mempermainkan sumpah-sumpah ini, Bu ya, andai kata dia mati, bagaimana kepada masyarakat awam? Apakah memang sebaiknya juga disolatkan, atau kepada ulama, apakah ulama pantas menghadirinya atau tidak? Baik, sumpah golongannya kabair, dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar dalam urusan mati, tetap kita laksanakan jenazahnya seperti kifayah yang lainnya, tetap dilaksanakan. Karena dia wilayahnya, bobot dosanya kabair, dosa besar. Bersumpah palsu, bersumpah tak betul, atau melanggar amanah yang sudah dikukuhkan dengan sumpah, itu masih di tingkat kabair, setara minum khamar, berjudi, berzina, makan riba, dan durhaka dua ibu bapa, dan seterusnya, setara. Jadi orang kabair tetap kita urus jenazahnya seperti jenazah kaum muslimin yang lain. Baik, lanjut. Sila. Artinya barang siapa bersumpah atas sumpah dusta, siapa supaya memutuskan dengan dia akan harta orang yang muslim dengan tiada serta sebenarnya niscaya mendapati ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, padahal Allah Ta'ala itu sangat murka atasnya. Syahdan, Terus, ketahui olehmu bahwasanya berdusta itu haram pada segala perkara, hingga berdusta seseorang perempuan, perumpamaan akan perempuan akan anaknya yang kecil, sekalipun maka yaitu haram, tiada ada di dalamnya itu maslahat seperti yang lagi akan datang, tetapi terkadang diharuskan berdusta itu sebab darurat,
seperti diharuskan memakan bangkai sebab darurat, yaitu sangat lapar, padahal tiada dapat ia akan memakan yang halal. Maka ketika itu harus ia memakan akan bangkai, dan demikian lagi berdusta itu jikalau ada darurat padahal tiada dapat melainkan dengan berdusta itu, maka yaitu diharuskan berdusta, yaitu beberapa perkara. Sudah. Jadi katanya tadi di atas, seorang ibu kepada anaknya walaupun niat menakut-nakuti tak boleh berdusta. Anak kecil maksud. Sedangkan anak kecil tak boleh, apalagi anak besar ya. Tak boleh berdusta. Niatnya hanya sekedar nakut-nakuti saja. Ada momok di luar, hantu, masuk. Tak boleh. Apalagi yang lebih penting dari itu, yang lebih besar dari itu, sedangkan itu hal yang sangat ringan sekali, itu pun tak boleh, kecuali ada maslahat yang hendak diambil, seperti mendamaikan orang bergaduh, menyelamatkan nyawa orang yang hendak berbunuh-bunuhan. Maka dusta dibahagi kepada 3: haram, mubah, wajib. Mubah akan dibincangkan berikutnya. Mubah artinya boleh, karena ada manfaat yang hendak dicapai. Haram seperti yang telah kita bincangkan. Kemudian wajib akan dibincangkan di kemudian, menyelamatkan nyawa orang lain dari akan terbunuhnya dalam keyakinan kita, atau dalam peperangan ada maslahat yang hendak dicapai, yang maslahat itu ujung-ujungnya akan memartabatkan Islam dalam peperangan. Intinya selamatkan diri dari dusta, karena dusta, bohong, dia akan merugikan pelakunya baik di dunia apalagi di akhirat. Dusta sepintas macam menyelamatkan kita dari banyak musibah, tapi sebenarnya mengundang datangnya musibah. Dusta sepertinya bisa membuat kita menang dalam beberapa perkara, tapi pada hakikatnya membuat kita kalah. Karena apabila ketahuan apa yang kita dustakan, di saat itu kita jatuh. Itu untuk manusia, untuk orang ramai. Sepanjang belum ketahuan kita sukses, begitu ketahuan kita jatuh. Itu untuk manusia. Untuk Allah tidak ada yang tidak ketahuan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama harus berdusta dengan sebab mendamaikan orang yang berkelahi, padahal tiada dapat ia berdamai melainkan dengan perkataan yang dusta, maka ketika itu harus ia berdusta. Dan kedua, harus berdusta di dalam berperang dengan kafir atau berperang dengan orang yang bughad. Dan ketiga, harus bagi seorang laki-laki berdusta akan istrinya yang durhaka akan dia, supaya ia kembali kepada taat akan dia. Dan lagi harus berdusta akan istrinya itu, supaya jangan durhaka istrinya itu akan dia. Dan lagi harus ia berdusta akan istrinya karena meridokan ia akan istrinya itu, atau berdusta ia akan istrinya bahwa ia kasih akan dia lebih daripada kasih akan madunya itu. Dan demikian lagi jika tiada
Dan demikian lagi jika tiada mau taat istrinya itu melainkan dengan janji memberi akan dia dengan sesuatu yang tiada kuasa ia memberi akan dia, maka harus ia berjanji pada ketika itu supaya suka hati istrinya itu, kemudian maka menyatakan baginya akan azarnya itu. Dan demikian lagi jikalau seorang berdusta kepada seorang, maka jikalau tiada baik hatinya itu melainkan dengan menyatakan ia akan azarnya dengan berdusta, maka ketika itu harus ia berdusta supaya membaikkan akan hati seorang itu dan dihubungkan dengan istri itu, yaitu kanak-kanak. Maka jikalau tiada mau ia pergi mengaji bantu yang sebelah. Pergi mengaji ke kutub, maka harus berdusta dengan dia supaya ia pergi mengaji ke kutub, dan lagi harus berdusta bagi laki-laki sebab mendamaikan dua istrinya yang bermadu. Sudah, sambung. Ini tinggal baca saja nih sampai akhir bab. Baca. Kenapa langkah ini? Sedang berhalangan. Dan keempat, harus berdusta sebab menyembunyikan akan hartanya yang hendak diambil oleh orang yang zalim. Dan jikalau ada harta itu amanah orang kepadanya atau harta anak yatim yang hendak diambil orang yang zalim, maka wajib berdusta sebab ia menyembunyikan akan harta yang demikian itu. Dan kelima, wajib berdusta sebab menyembunyikan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan zalim atau hendak melukakan orang yang zalim akan dia. Sudah. Jadi posisi wajib berdusta menyelamatkan harta anak yatim dari tangan orang zalim, menyelamatkan nyawa orang lain dari tangan orang yang akan membunuhnya secara zalim. Tengok, jadi berdusta itu di posisi wajib itu yang memang tak ada jalan lain lagi. Kalau tidak berdusta, hilang harta anak yatim. Budak itu masih yatim, dia tidak bisa menyelamatkan harta dia. Yang berkewajiban menyelamatkan harta dia orang yang dewasa. Mesti berdusta dari kezaliman orang zalim ini. Umpama, berdustalah, tak apa. Atau menyelamatkan nyawa orang lain yang akan dibunuh seseorang, yang kalau tidak berdusta akan terbunuh orang ini. Tak ada jalan lain. Berdustalah dalam posisi wajib. Atau yang semakna dengan itu, kiaskan itu kepada perkara lain yang semakna dengan itu, setara dengan menyelamatkan nyawa orang lain, setara dengan menyelamatkan harta anak yatim. Anak yatim, penjaga hartanya ditunjuk Allah seluruh orang beriman. Pembagi makan mereka ditunjuk Allah seluruh orang beriman. Anak yatim. Jangan main-main. Di kulkas kita banyak sayur mayur, di sebelah rumah kita ada anak yatim. Hati-hati. Ada anak yatim yang kelaparan. Jangan sampai terjadi itu. Di rumah kita makanan sampai basi, di belakang rumah kita anak yatim kelaparan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa yang dianggap pendusta dalam agama ini? Pendusta. Apa itu pendusta? Dia kata dia beragama, tak betul dia beragama. Dia kata dia salat, puasa, menyembah Allah, tak betul dia. Bohong dia. Tahukah kamu siapa itu? Kata Al-Quran, fadzalika alladzi yad'u
yadu'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik, qiyas aulawinya, membentak, menyakiti, qiyas aulawinya, tidak memberikan haknya. Urusan makan, urusan pendidikan, tak ada yang hirau. Padahal budak itu cerdas, tapi mak bapaknya tak ada lagi, sehingga tak dapat sekolah. Di sini anak-anak orang yang ada mak bapaknya dapat sekolah, karena ada mak bapaknya membiayai. Yang yatim tak ada mak bapaknya membiayai, tak sekolah lah. Maka orang-orang kaya di negeri itu menjadi wajib, kalau mereka tak perhatikan, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim, pendusta agama. Barakallahu lakum